Mrs. photoshoot sama Hamidah? Emang bisa bayar? Kemarin, waktu yang lebaran, itu aku lagi sakit, Mbak. Jadi aku lebih banyak di kamar, lebih banyak istirahat. Nah, waktu aku lagi istirahat itu aku jadi banyak nih ngecekin DM-DM yang masuk di Instagram aku. Dan gak sedikit loh yang curhat sama aku. Karena kan aku memang punya akun ini cerita Malik ya, dan akun Moa, Mother of Autistic yang podcast itu tentang autistik. Jatuhnya memang banyak akhirnya ibu-ibu dengan anak berkebutuhan khusus itu yang curhat ke aku melalui DM. Salah satunya ini, aku lagi bacain. Miss, mau curhat dong. Gak enak ya rasanya kalau denger omongan orang yang gak paham sama anak autis. Apalagi yang bilang saudara sendiri. Miss, sakit hati saya. Saudara saya bilang gini, anak gini mah abis sawah juga gak bakal bisa sembuh. Kan ya, autis bukan penyakit. Kadang karena hal ini saya jadi males buat silaturahmi. Ini kayaknya lebaran kemarin deh, kan banyak silaturahmi kan, jatuhnya ketemu sama saudara yang kayaknya kurang terinformasi dengan baik ya, jadinya yang diomongin nyakitin gitu. Mereka nggak tahu seberjuangnya gimana sebagai orang tua dari anak autis. Maaf ya Miss, saya curhat karena sesama orang tua dari anak autis bisa merasakan kepedihan hati saya. Wah, agak nyesek sih ya. Iya, ini aku sampai baca beberapa kali sih, maksudnya apa ya, anak gini mah abis sawah juga nggak bakal bisa sembuh. Sawah apa ya, maksudnya aku pikir dia typo, salah tulis, tapi ternyata abis sawah, maksudnya udah Sampai abis sawahnya. jual sawah aja, nih anak tuh nggak bisa sembuh gitu. Nyakitin kan, banget lah, udah lama gak ketemu, sekalinya ketemu, Dijudge kayak ngomongnya gitu. kayak gitu. Ya, I know sih, ada orang-orang yang pengennya basa-basi. Tapi ini mah bukan bahasa basi. tapi tolong dibedakan antara basa-basi dengan menyakiti ya. Bukan bahasa basi. Apalagi yang judgmental banget. Apalagi buat yang nggak tahu bahwa autistik itu bukan penyakit. Jadi kalimat semoga cepat sembuh atau ini nggak bakal sembuh itu kurang tepat. Karena autistik itu sebenarnya adalah fungsi otak yang berbeda dengan mereka yang tipikal gitu. Itu aja, jadi bukan penyakit. Jadi kata-kata sembuh dan tidak sembuh itu kurang tepat. Jadi pengen ngebahas ya masalahnya. Jadi banyak banget nih pasti. iya, orang-orang kayak gini nih yang ketemu sama orang bukannya nyari saudara malah cari musuh. Jadi kemarin kan lebaran pasti banyak yang males deh, udah dong aja. Pasti kebanyakan orang yang udah mikir yang takut juga. Ada aja ya, ada aja. Ya udah, karena aku juga ternyata banyak masuk DM yang serupa. Kebanyakan kalau aku kebanyakannya memang cerita tentang pengalamannya ibu dengan anak autistik sih. Apa sih kata-kata judgmental apa yang mereka dapat waktu kemarin lebaran ketemu sama keluarga mereka, saudara-saudara jauh yang udah lama gak ketemu, sekalinya ketemu ngomongnya nyelekit. Aku jadi pengen gitu kita ngobrol aja gitu. Pokoknya ngobrol lah sama Mrs. ya, pokoknya ngobrol tentang hal ini gitu loh Mbak Dina. Tentang apa ya? Bahasa-basi klasik ini. Bahasa-basi klasik ya. Lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik tidak ditanyakan. Nah, gimana? Kita ngebahas tentang itu aja ya. Oke. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik tidak ditanyakan. Apalagi ke orang yang baru aja ketemu atau orang yang gak terlalu kenal. Mbak Dina ada gak sih pengalaman? Kalau pengalaman itu Kayaknya menghembuskan nafasnya agak berat ya. Ini kayaknya ada. ini bener-bener pengalaman pribadi, jangan-jangan ini bukan ceritanya orang. Enggak, ini pengalaman pribadi. Gimana? Sekali 2 kali aku masih oke. Ya, 2 kali terus 3 kali terus aku yang ngomong, ini ditegur gak sih? Ya. Aku wajib tegur dia gak sih? Karena menurut aku yang udah kayak kok gitu ya. Emang ditanyain apa? Aku kan memang baru nikah. Baru nikah. Terus emang kalau kita lagi main ke keluarga suamiku tuh, ya
jarang memang. Tapi kita suka datang. Dan aku ya udah tahu juga karena emang suamiku kan teman kecil. Jadi aku tahu lingkaran orang-orang di situ lah. Ya sampai aku datang. Pertama aku biasa aja ketika dia tanya, kok belum isi? Atau biasanya gini, udah isi belum? Ya. Gitu. Yang pertama dia ngomong begitu. Itu baru. Kok belum isi itu? Kalau posisinya aku belum sampai. Aku belum sampai rumah mertuaku. Aku baru parkirin kendaraan. Baru aja nyampe, parkir belum turun. Dia udah ngomong kayak gitu. Terus aku yang kayak sedih kasihnya. Aku harus siap. Oh, udah diisi lontong gitu. Nah, pada saat itu aku cuma kayak Gitu aja ya. Iya, sedih kasihnya aja gitu. Oke tuh. Belum ada tuh naluri dibercandain tuh belum ada. Lebih ke kaget tuh. Masuklah kan. Sampai aku biasa aja tuh, belum kepikiran. Sampai pertemuan selanjutnya sama. Dia ngomong lagi, mana? Kok belum main? Orang yang sama nih. Ih sama. Ini beneran nyata. Ini gimana sih? Maksudnya tadi kan udah dijawab. Ngapain dia harus tanya lagi untuk sesuatu yang udah ditanyakan dan udah dijawab gitu. Pengen dengerin apa lagi? Nah, udah tuh. Terus aku yang kayak ya udahlah. Ya udah nggak apa-apa, orang kita juga nggak buru-buru, gitu kan. Udah tuh. Sampai aku pulang ke rumah, udah pertemuan selanjutnya. Jadi aku balik lagi ke, ya namanya kita kan silaturahmi dong ke mertua. Datang lagi ketemu dia lagi, Tanyanya sama lagi. Dan yang ini yang bikin aku kayak yang ini udah 3 kali nih yang aku liatin. Maksudnya yang udah aku diemin gitu. Tapi tetap udahlah nggak usah, aku udah nggak usah ngebahas lagi. Sampai di mana dia bukan lagi ngomongin masalah kapan isi atau kapan hamil. Dia malah ngomong gini, ih Dina kok gemuk banget sekarang. Kok makin gemuk? Iya emang aku mengaku badanku gede. Oke. Hanya kok dia aja sih ngomong kayak gitu. Tapi memang ya kadang tuh orang kalau misalnya basa-basi, kalau yang pertama memang nyebelin gitu. Terus masalah fisik juga kadang seringkali karena basa-basi. Tapi kadang tuh kayak mikir gitu loh. Tanpa kamu ngasih tahu kita juga tahu kok kalau kita gendut. Betul. Enggak, maksud Kamu kok gendutan sih? Iya, aku tahu. Aku selama ini aku hidup di dalam diriku sendiri. Jadi aku tiap kali ngaca juga aku tahu aku gendut, gak perlu kasih tahu gitu kan. Jadi ketika dia ngomong, kok makin gendut sih? Wahyunya gak gemuk-gemuk gitu. Maksudnya suamiku gak gemuk-gemuk. Kamu begini aja. Lah kan aku makan terus. Ini aku gemuk gitu. Gimana tuh? Ya bahasa gitu. Terus aku gini aja. Kapan isinya? Nah gitu. Aku kayak gini aja. Ya udah. Orang kita gak buru-buru kok. Dikasih syukur. Enggak ya kita sabar. Udah tuh aku balik dong langsung ke rumah aku. Terus aku ngomong sama suamiku. Ini tuh harusnya aku tegur gak sih? Maksudnya kok dia kayak gitu sih? Dia tuh udah berkali-kali loh ngomong sama aku dengan hal yang pertanyaan sama sampai akhirnya dia bahas masalah badan. Tapi kalau misalnya ya, kadang tuh aku mikir Mbak Dina, saat kita tuh misalnya negor ke orang, kita tuh jatuhnya tuh akan dibilang, apaan sih lo gini doang aja sakit hati. Baper. Aduh baper banget sih. Nah. Itu cuma basa-basi. Mau ngobrol apa lagi kalau misalnya nggak nanyain hal ini gitu. Tapi konteksnya adalah saat orang itu tuh yang ditanya itu terus. Nah, gitu. padahal kalau untuk basa-basi, nanya kan bukan nggak harus nanya kapan isi. Masih Kan ada banyak banyak hal yang bisa lain. ditanyakan. Gitu. Itu satu tuh. Pertanyaan yang kayaknya jangan sering-sering ditanyain. Betul. Apalagi buat orang yang misalnya nih kayak Mbak Dina udah beberapa tahun menikah tapi belum isi. Berarti kan harusnya ada apa ya? Ada kesadaran diri gitu loh. Iya buat dong. ngejaga. Maksudnya kadang tuh gitu loh Mbak Din. Orang itu selalu berprasangka bahwa lo aja kali yang baperan. Iya lo baper banget sih cuma digituin doang. Ke orang lain kan. Ya kan? Oke lah kalau dia berpikir begitu gitu. Mungkin ada orang-orang berpikir begitu. Tapi harus dibalikin juga dong ke orang siapapun di sekitar kita juga. Yang di dalam hatinya juga harus bilang. Harusnya apa ya Mbak Din ya? Harus introspeksi diri gitu loh. Ya, karena gini, kadang kita itu dalam keadaan yang enggak enak untuk ditanya. Kita kan nggak tahu, benar nggak? Kita nggak tahu waktu sensitifnya orang. Betul. Apa dia lagi happy atau dia lagi gloomy kan kita nggak tahu. Harusnya juga dia ya udahlah toh
waktu kemarin kita masih nanya, faktanya memang kan belum ada, belum nih. Toh kalau aku hamil udah pasti geger lah. Dia pasti Udah pasti tahu kok. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya tuh ada dua hal sih menurut aku. Ada dua hal. Yang pertama adalah mau nggak mau kita nggak bisa ngehandle omongan orang, ya kan? Orang tuh bisa ngomong apa aja. Yang kedua, ya satu-satunya cara memang kita harus nguatin mental. Jadi sebenarnya Mbak ada dua hal sih. Kalau yang masalah orang yang suka basa-basi tapi basi gitu, yang malah nyakitin gitu. Memang pada dasarnya memang hanya ada dua hal sih. Yang pertama adalah kita harus menyadari kalau kita tuh nggak bisa ngatur apa yang akan orang omongin atau tanyain ke kita. Iya, betul. Berarti kita harus nguat-nguatin mental nih gitu, naikin jam terbang nih gitu. Harus tahu gimana caranya supaya kita tuh bisa memaklumi dan bisa bodo amat gitu. Entah itu kita jawab dengan seadanya, atau kita jawab dengan dibercandain, atau simply kita abaikan. Aku nggak ngerti ya, kalau Mbak Dina tadi kan sempat tanya apa perlu gue tegur ya gitu kan. Nah itu walau-walam sih, karena aku tuh cuma merasa bahwa aduh aku cinta kedamaian ya. Kalau misalnya sampai tegur gitu ntar malah panjang kemana-mana, takutnya orangnya malah playing victim. Betul, aku mikirnya kan gak enak sama apa Tadi ribut. Nah itu yang pertama, kuatin mental, ya udah dibercandain aja, terus diabein, langsung ngomongin hal yang lain. Emang kita effort banget. Dan yang kedua, itu juga jadi pelajaran buat kita gitu. Bahwa kita tuh nggak bisa seenaknya pula ngomong bahwa orang lain tuh baperan. Benar kata Mbak Dina tadi, kita tuh nggak pernah tahu loh kondisinya orang kayak gimana. Kondisi mentalnya kayak gimana, kondisi emosinya orang itu saat itu kayak gimana gitu. Jadi kita juga harus tahu diri nih, ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik nggak ditanyain. Kayak tema kita hari ini. Berarti kan tadi misalnya kayak aku tuh, tadi yang curhat. Mendingan kalau lo nggak ngerti tentang autistik, gak usah dibahas. atau gak usah ngejudge. Boleh kalau mau bertanya, tapi pastikan lo tanya dengan cara yang sebaik-baiknya. Karena lo nggak ada di sepatunya dia. Jadi hati-hati deh, gitu, ya kan? Yang kedua, tadi Mbak Dina bilang pertanyaannya, jangan terlalu sering banyak kapan isi deh. Iya. Lo pikir orang yang habis nikah itu gak berharap juga apa yang punya anak? Kayaknya loh. Mereka juga berdoa loh. Mereka tanpa orang lain bikin mereka insecure, mereka udah insecure loh. Betul. Yang ada kan apa? Didoain. Iya kan? Betul. Aduh Mbak Dina, makin cantik aja. Bismillah ya. Semoga Allah segera berikan titipan, anugerah, kasih anak. Bismillah ya. Itu kan enak ya di hati ya. Nah, enak itu. Karena kalau mau tanya kapan, tanya aja ke Tuhan langsung gimana? Jalur biaya gitu ya. Iya, Allah kita kan gak ngerti, kan Allah yang tahu gitu. Betul. Terus apa lagi Mbak kira-kira? Pertanyaan yang kalau bisa jangan deh ditanyain Kapan nikah? wah itu udah setara ya ini ya. Ya. Setara nih kesetresannya gitu kan. Betul. Karena kalau aku nih, karena mungkin aku nikahnya dulu tuh cepet banget. Aku umur 23 itu udah nikah, 22, 23 ya, aku lupa. Aku udah nikah. Jadi to be honest, waktu itu tuh aku gak menyadari betapa sensitifnya ini. Ya kan? Karena waktu itu aku nikah mudanya gitu. Muda nikahnya. Gimana sih kok balik-balik? Muda. Nikahnya muda. Muda nikahnya. Nikahnya muda. Iya, salah dibolak-balik. Nah, habis itu sampai akhirnya aku tuh mulai ini ya, menghaluskan hati aku supaya lebih berempati. Bukan berarti saat aku tidak mengalaminya atau merasakannya, terus orang lain terus nggak boleh merasakannya gitu, ya nggak sih? Jadi jangan sampai mikir, alah gitu aja. Lah itu hanya karena lo nggak ngerasain aja gitu. Kapan isi, kapan nikah, kapan lulus, Kapan kerja? kapan punya anak, dia habis kapan nikah, kapan punya anak, udah punya anak satu, kapan punya anak kedua, Iya. punya anak dua, kapan punya anak ketiga, Terusan kayaknya. terusan aja gitu. Karena emang kayaknya kita kadang yang manusia itu ya itu memang dia niatnya nyeplos kali ya. Maksudnya, kok kapan ini? Kapan ini? Itu tadi dia tuh nggak menyaring isi omongannya dia. Iya makanya. Terus ini nih,
pertanyaan apa lagi ya yang kira-kira dia nanya gaji? Pernah nggak? Pernah. Gimana? Ya biasa. Saudara lagi nih, saudara atau temen nih? Ya ini teman-teman. Teman. Udah lama gak ketemu, sekali ketemu. Nanyain. Mhm. Lebih kayak mungkin aku pikir dia kayak aku gak ngerti maksudnya dia nanya gaji atau nanya itu gimana. Hanya menurut aku kayak gak pantas. Tapi kadang tuh gue nggak ngerti ya, kadang gue tuh ngerasa kalau misalnya orang nanyain gaji itu karena dia merasa bahwa gajinya lebih tinggi. Nah, ya nggak sih? kan gitu. Ngerasa nggak sih? Iya. Jadi kayak gaji gue tinggi nih, gue pengen tahu gaji dia berapa. Nah, Gitu. biasanya kan gitu. Jadi malah jadi ajang ngerendahin tau. Jadi ajang pamer. Gitu. Aku kan adalah kadang tuh ketemu teman dimana pada saat waktu itu ya memang ya aku cuma bekerja biasa lah ibaratnya gitu. Dia udah punya perusahaan. Ya nggak pekerja biasa lah, orang bekerja. Orang bekerja. Halal loh, halal. Aku bangga dengan kerjaanku. Bangga. Dia nanya, kita ngumpul, maksud aku ya kita ngumpul itu nggak usah lah. Menurut aku kalau untuk hal-hal yang Gak usah ngomongin materi. Nah, itu sensitif gak usah banget. ngomongin hal-hal pribadi. Nah, kita ngumpul ya kita ya udah have fun happy aja. aja gitu kan. ngomongin drakor kayak ngomongin Nah, apa kayak gitu. Enggak, dia ngomongin gaji. Bener. Ketika gaji, dia nanya gaji aku, dia nanya gaji temanku yang lain. Dia akan gini. Oh gitu. Oh kayak gue dong, bla bla bla. Aduh, udah. Terus jadi ajang flexing ya. ya. Terus aku yang kayak, oh iya deh. Tapi dia gak mikir. Ketika dia ngomong kayak gitu, kan dengan mungkin gajinya lebih besar daripada gaji aku. Yes. Belum tentu orang yang gajinya kecil itu akan nerima. Bisa jadi gini, kok gue digaji segini ya? Nah, Kok, apa gue yang salah? Kok gue bisa sih? Kok dia bisa? Kok gue jadi gak bisa kayak dia gitu? Kan orang jadi yang kayak yang tadinya menerima, yang tadinya bersyukur bersyukur, bener, atas pekerjaannya, pendapatannya. gara-gara dia pulang-pulang tuh jadi overthinking. Jadi nelongso ya, jadi nelongso. Jadi hilang syukurnya, Nah, takutnya gitu. itu. Jauh banget sih. Tapi Betul. sebenarnya tuh udah jamak loh. Maksudnya tuh orang awam aja tuh ngerti kalau kita tuh jangan nanyain pendapatannya orang. Tapi entah kenapa ya. Zaman Iya. sekarang kok kayaknya orang lupa ya sama Ada adab aja itu ya. benar-benar. Sama adab itu ya, jangan nanyain pendapatan, jangan nanyain gaji. Malah ada di beberapa orang juga nggak usah nanyain umur. Iya kan? Aku gak pernah tuh ditanya umur. Ah. Tapi ada beberapa yang katanya kalau ditanya umur tuh dia akan Sensitif. tersinggung. Ah. Iya. Kalau aku sih enggak, to be honest gitu. Tapi kan kita orang yang punya wawasan yang lumayan ya, punya pergaulan juga yang lumayan gitu. Even kadang balik lagi, ada hal-hal yang buat kita itu Biasa aja gitu. Belum tentu. Nah itu, tapi kan kita punya banyak teman ya, kita punya banyak pengalaman orang lain ya. Akhirnya kan kita harus belajar. Oh ternyata nanyain umur itu juga sensitif. Oke, aku akan jaga. Iya, Gitu. itu betul. Tapi ada orang bilang kayak gini, Mbak, apaan sih? Dikit-dikit sensitif, terus ngomongin apa dong? Itu gimana? Ya, misalkan nih kita naik lagi, kita ngobrol, kita lagi nongkrong nih. Mungkin dia reunian atau gimana. Ya udah, kita kalau nggak usah nanya umur, kan Ngomongin masa lalu kali ya, bercanda, gitu. Atau Ya, dia orang kan beda-beda masalahnya. tapi baik-baik aja ya. Baik-baik juga. Jangan ngomongin kebusukan di masa lalu ya, kecuali yang lucu. Betul. Nggak apa-apa. Ya kan kalau untuk dia nanya umur, ternyata banyak juga ya Miss pertanyaan yang nggak harus ditanyakan. Yang lebih baik nggak ditanyain. Iya, yang lebih baik nggak ditanyain. Emang nggak sedikit ya. Itulah kenapa kita kayaknya harus lebih aware gitu loh, supaya untuk menjaga hubungan baik antar manusia gitu. Betul. Tapi nih, dari tadi kan cerita aku doang. Oh iya benar. Missis belum cerita. Aku nyeritain orang lain juga ya tadi. Coba, kalau Missis sendiri pengalamannya gimana? Pertanyaan yang bikin gak nyaman gitu Betul. ya. Pertanyaan yang bikin aku tersinggung gitu ya. Aku tuh rada bingung ya. Lebih ke lupa kali ya. Karena aku tuh tipikal orang yang gampang lupain hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Karena pada dasarnya seluruh hidup aku itu
harus didasari oleh mood yang baik gitu. Ngejalanin bisnis, ngurusin Malik, ngurusin Iwa, ngurusin karyawan gitu. Moodnya tuh harus bagus. Jadi kalau misalnya ada hal yang tidak menyenangkan tuh kayak berusaha banget secepat-cepatnya untuk dihilangkan gitu. Karena kalau enggak akan kena ke semuanya. Mbak Dina tahu sendiri. Kalau bisnis moodnya jelek, aduh, itu bakal jelek semua satu kantor gitu kan. Ya, aku paham itu. tapi Miss, yang paling ngena banget lah, yang paling Missis masih inget lah paling sampai sekarang gitu. Paling lebih ke bukan ke sakit hati, lebih ke nggak nyaman. Mungkin karena aku tipikalnya tuh yang masa bodoh tadi. Aku bukan orang yang gampang kebawa gitu kan. Walaupun bukan berarti yang gampang kebawa salah ya gitu. Karena memang tiap orang kan beda-beda gitu. Kalau aku mungkin kalau udah pertanyaannya nyinggung ke bisnis. Itu mungkin karena ego aku ada di situ ya. Bisnis. Bisnis ya. Apa Jadi tuh? dulu tuh pernah aku tuh kan UMKM dari kecil banget ya Mbak Din ya. Dari semuanya aku lakuin sendiri bahkan sampai sekarang. Jadi aku pun sampai sekarang pun belum berani bilang bahwa aku udah gede, enggak. Aku udah mulai berkembang dibandingin yang dulu. Itu adalah bentuk rasa syukurku ke Allah, mengakui bahwa aku sudah lebih baik daripada yang kemarin. Tapi apakah aku udah besar? Jelas enggak gitu. Jelas belum gitu. Tapi kalau udah ngomongin bisnis nih, dulu tuh pernah aku tuh sesekalinya nge-hire buat foto salah satu selebgram lah yang lumayan famous. Oke. Hamidah. Hamidah Rahmayanti ada. Aku tuh pernah nge-hire dia buat foto. Aduh, itu mau nge-hire dia tuh aku bener-bener mikirnya tuh 1000 kali, terus nabung dan lain sebagainya supaya bisa photoshoot sama dia. Ya kan? Terus suatu ketika ada temen nih gitu tahu kalau aku tuh photoshoot sama Hamidah. Terus dia tuh bilang ke aku dan beberapa teman lainnya gitu kan. Hah? Missis photoshoot sama Hamidah? Emang bisa bayar? Emang berapa, Miss? Dapat murah? Ini sih harusnya nggak usah ditanyain banget. Jadi aku tuh nggak arahnya tuh dia tanya berapa nge-hire Hamidah Rahmayanti untuk photoshoot. Kok Missis bisa bayar? Gitu loh. Terus dan ya diem aja. Aku tuh tipikal orang yang nggak responsif untuk masalah kayak gini gitu kan. Jadi kayak aku yang denger agak greget nih. Dan itu memang bikin aku kayak yang kayak ketampar fakta, ketampar kenyataan bahwa I'm nothing gitu. Seolah tanpa dia ngomong pun aku mengakui kok kalau aku tuh masih jauh dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Apalagi di Bintaro tuh kan kebanyakan desainer terkenal tuh tinggalnya di daerah situ gitu. Bahkan beberapa satu kajian yang sama aku gitu. Tapi aku tuh nggak pernah merasa bahwa aku tuh bersaing dengan mereka. Karena aku tuh kayak tahu diri gitu loh Mbak. Kalau aku tuh beda level gitu. Yang ada adalah aku harus banyak belajar dari mereka gitu. Dan pertanyaan itu tuh bikin aku sedih gitu waktu itu. Terus ada lagi pertanyaan lagi nih, dan surprisingly orang yang sama ya. Sama. Beberapa tahun kemudian akhirnya berkembang lagi Mrs. Devi. Akhirnya bisa bikin konveksi sendiri ya kan. Alhamdulillah. Sama pertanyaannya. Apa? Loh, Mrs. bisa bikin konveksi? Ngerti gak sih? Aku tuh jadi bingung gitu sebenarnya itu. Ada momen tuh dimana aku tuh terdiam untuk berpikir dia ini tanya ini untuk ngerendahin atau literally selugu-lugunya tuh bertanya tapi kok kayak nggak pantas ya nanyain. Misalnya simpel gini deh, yang terkenal sekarang misalnya Ria Miranda, brand gede kan dia. Saat kita adalah sama-sama orang Bintaro kan ya. Apa iya dia itu akan menanyakan hal yang sama ke Ria Miranda? Misalnya Ria Miranda ngajak photoshoot Dewi Sandra misalnya. Apa iya dia akan bertanya, emang Mbak Ria Uni panggilannya kan,
emang Uniria bisa nge-hire Dewi Sandra? Kayaknya nggak Kayak gak mungkin ya tanya kayak gitu ke Ria Miranda Tidak gitu kan. Terus misalnya Ria Miranda akhirnya bisa bikin pabrik, atau sekarang udah bikin pabrik kan, aku nggak ngerti ya belakangnya kayak gimana, bikin pabrik gede gitu, percetakan punya dia sendiri. Masa apa iya si orang ini tuh akan tanya, emang Uniria bisa bikin pabrik? Nggak akan tanya itu, karena we believe gitu, I believe, she believe, kita percaya, aku pun percaya kalau misalnya dibilang Ria Miranda udah punya toko 1000 se-Indonesia, aku tidak akan mempertanyakannya, aku akan percaya. Gitu loh. Dengan logika yang sama, saat dia bertanya ke aku, berarti dia tidak percaya. Iya kan? Berarti kan aku jadi kayak mendengar kalimat merendahkan gitu loh Mbak, jatuhnya gitu. Jadi waktu itu sih aku lebih ke merasa tidak nyaman karena ujuk-ujuk dikulik. Emang sewa tempat buat konveksi berapa, Miss? jadi Terus mendetail. nah, jadi mendetail, padahal kita deket juga enggak gitu. Terus kayak yang kadang kayak gitu-gitu tuh aku sempat kayak aku puter gitu loh. Dia berani nggak ya nanya kayak gitu ke seorang Uniria Miranda misalnya? Kalau nggak berani, berarti kan dia tahu bahwa pertanyaan itu tuh sebenarnya memang tidak pantas untuk ditanyakan gitu. Emang nggak pantas itu. Atau at least dia nggak berani karena kalau lihat Uni, dia tahu bahwa emang ini orangnya levelnya udah di atas banget. Sehingga aku yang levelnya masih di bawah, boleh lah ditanya-tanyain. Tapi tetap gak boleh dong, Miss. Gitu makanya sampai ya. Sama apa namanya, baju. Aku kan jualan baju. Jualnya harganya sekian gitu. Aduh Mbak, nggak mahal lah, nggak mahal gitu. Mungkin 100-an lah, 100 ribuan gitu. Terus dia cuma bilang gini, emang kamu kayak gini ngambil labanya berapa? Ini julid gak sih? Oke, aku nggak ngerti apakah karena lama-lama yang, dan aku kebanyakan memang akhirnya tidak menjawab, ya kan, bahkan tidak punya ide untuk Membalasnya. menjawab dengan bijaksana pun aku juga kurang ide waktu itu, karena aku nggak pengen nuturin juga misalnya kayak yang kayak gini jangan tanya-tanyain deh gitu, karena aku tahu ini bakal panjang. Misalnya aku bilang kayak gitu, dia akan tanya, loh emang kenapa? Lanjut malah panjang. Jadi yang ada adalah akhirnya aku jaga jarak. Udah. Masih bener sih, bener. Jatuhnya aku tuh ada di posisi dimana aku tuh menjaga jarak sama orang-orang yang nggak tahu batasan. Betul. Gitu. Jadi ya itulah kisahku Mbak Dina. Tapi Miss, kalau aku ada di posisi Missis, pastilah akan aku balas. Menurut Ngana. Tapi ya udah ya. Jadi intinya setiap orang itu punya sensitivitas masing-masing. Ada orang yang sensitif tentang umur. Gitu. Kalau misalnya aku habis hanya untuk ngasih makan ego gitu, terus akhirnya ngomong sesuatu yang bisa nyakitin, misalnya kayak yang emang lo pikir lo doang yang bisa nyakitin, gue juga bisa kok nyelekit gitu misalnya. Itu tapi akhirnya malah bikin aku tuh nggak damai gitu. Jadi biasanya kalau kayak gitu simple, beri jarak aja untuk mereka yang nggak ngerti batasan gitu. Tapi jangan salah, in my wildest imagination gitu kan, kadang tuh aku tuh malah pengen kayak Nikita Mirzani cuy. Kenapa? Karena aku tuh kayak ngerasa bahwa Nikita Mirzani itu kan orangnya sangat berani ya. Dia tuh kalau ngomong kayak tak. Tapi kan kenyataannya aku bukan Nikita Mirzani ya. Jadi anggaplah ya udahlah, itu cuman khayalan aja. Karena kalau misalnya pun aku dikasih kesempatan untuk bisa jadi kayak Nikita Mirzani pun belum tentu aku ambil gitu. Karena balik lagi kayak aku nggak punya hati untuk bisa kayak dia gitu. Kayak jauh berbeda gitu. Iya, tapi memang aku miss banget sih sama kemampuan dia untuk bisa ngehajar orang lain supaya dia tuh nggak dihajar gitu, atau ngehajar orang lain yang udah ngehajar dia gitu. Jadi kata-kata balas kata-kata gitu kasarnya. Itu keren sih, itu keren. Walaupun kayak aku nggak bisa kayak gitu. Itulah kenapa kadang aku pengen jadi kayak dia. Ya
gitulah. Ini jadi ngomongin banyak hal ya. Dari sampai Nikita Mirzani pun kita ajak-ajak juga di obrolan hari ini. Tapi intinya memang gitu sih Mbak. Balik lagi ke tema kita hari ini. Pertanyaan yang lebih baik tidak ditanyakan. Betul. Karena orang yang punya karakter kayak Dewi Sandra bisa berubah jadi kayak Nikita Mirzani kalau misalnya kita salah ngomong gitu kan. Tapi ya udahlah, namanya juga hidup ya. Banyak-banyak belajar. Seperti yang tadi udah aku bilang, antara dua aja sih sebenarnya. Yang pertama, kita kuat-kuatin mental karena nggak semua mulut orang tuh nggak bisa kita beli. Iya kan, kita nggak bisa nutup omongan semua orang. Jadi ya udah, kita kuat-kuatin mental, berlatih gimana caranya supaya bisa lebih nice, lebih baik, lebih bijaksana dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang yang mungkin membuat kita nggak nyaman. Ya kan, yang pastinya akan ada aja lah kita Pasti ketemu sama ada. yang begini-begini gitu. Tapi yang kedua juga, kita juga harus introspeksi diri. Jangan sampai kita jadi orang itu. Karena tingkat sensitif orang itu beda-beda. Ada yang sensitivitasnya itu ke ranah pernikahan, ada yang umur, ada yang pendapatan, keuangan, betul. ada yang masalah bisnis kayak aku gitu kan. Nah, saat orang punya sensitivitas yang beda-beda dan orang lain lebih sensitif di bidang apa dibandingkan kita, bukan berarti dia tuh lebih baperan. Betul. Bisa jadi kita mungkin nggak sensitif masalah umur misalnya. Saat kita lihat orang sensitif masalah umur, kita langsung, ih apaan sih loh, baper banget. Nah, waktu dibalik kita sensitif masalah bisnis, ada orang bilang kita baper masalah bisnis, padahal yang kita rasakan tuh valid gitu loh rasanya. Itulah kenapa aku bilang saling mengerti aja deh. Kalau memang setiap orang tuh punya daya sensitif masing-masing. Waktu kita nggak ngerasain sensitivitasnya dia, bukan berarti yang dia rasakan tuh tidak valid. Betul. Gitu. Kalau mau diobrolin lagi sebenarnya banyak hal yang harus kita jaga. Mulut ini yang katanya memang lebih tajam daripada pedang, itu benar. Betul. Karena kalau disakitin fisik bisa sembuh ke dokter, kalau disakitin hati, aduh, susah. Ya udah deh, kita lanjutin obrolan kita, ngobrol bareng Mrs. Devi, ngobrolin apa aja di episode berikutnya. Oke? Jangan lupa untuk subscribe, likes, and share YouTube channel Mrs. Devi. I love you. Muah. Ntar ketemu lagi ya sama aku, sama Mbak Dina. Muah.